Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Edo. Ia ini sudah menikah ya dan tinggal di rumah ibu mertuanya. Ibu mertuanya ini berumur kurang lebih 45 tahun. Tetapi dia mampu merawat dirinya dengan baik, aktif dengan kegiatan sosial, dan rutin berolahraga bersama teman-temannya yang lain. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu Edo pulang dari kantornya. Sampai di rumah, ia langsung berganti pakaian dengan kaos olahraga dan mulai melakukan olahraga rutin yang biasa ia lakukan tiap pulang kerja. Sedang asik-asiknya ia melatih otot dada dan lengannya, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan. Itu adalah suara teriakan ibu mertuanya. Kemudian Edo pun menyudahi latihannya dan ia segera bergegas menuju suara teriakan yang berasal dari kamar ibu mertuanya. Langsung tanpa pikir panjang, ia membuka pintu itu. Ia melihat ibu mertuanya berdiri di atas kasur sambil teriak bahwasanya ada tikus. Ternyata memang ada tikus kecil di kamar itu. Kemudian Edo pun mengambil kertas dan menangkap tikus yang sudah mulai kecapan itu, terus ia buang keluar. Tapi karena kata ibu mertuanya tikusnya ada dua, kembali Edo mencarinya. Namun setelah mencari kemana-mana, tidak menemukan adanya tikus itu yang lainnya. Lalu tanpa berkata apapun, ibu mertuanya beranjak dari kayu dan langsung memeluknya. Edo kaget dan mulai salah tingkah. Dalam hati, ia merasa senang. Dia diam saja. Dalam hati, biar sajalah, tidak ada ruginya kalau dilakukan seperti itu dengan ibu mertuanya. Ia melihat pancaran keinginan tersiar dari mata ibu mertuanya. Edo merasa maklum. Ia memperhatikan ibu mertuanya masih terus melakukannya. Perhatiannya pun lalu berpindah. Namun Edo bersikap pasif, tidak membalas perhatian khusus dari ibu mertuanya tersebut. Dan dari sinilah bakal terjadi kegiatan yang sangat istimewa
yang terjadi antara Edo bersama ibu mertuanya.
Sesaat mereka saling bercanda dan setelah normal, kemudian pamit keluar kamar untuk mandi. Tak lama, ibu mertuanya pun ikut menyusul. Begitu istrinya pulang, mereka bersikap seolah-olah tak ada yang terjadi. Mereka bertiga asik mengobrol dan bercanda-canda. Namun saat mereka berpandangan, dapat Edo lihat sorot matanya menatap dia yang seakan-akan ingin mengulangi kembali bersama Edo. Namun semenjak hari itu mereka sering mengingat kejadian itu. Bayangan ibu mertuanya yang kesenangan sering menghiasi mimpi-mimpi Edo. Saat ia sedang melakukan dengan istrinya pun, tetap saja ingatannya teringat ke situ. Kadang kalau ia tak sengaja menatap cermin meja rias istrinya, terbayang peristiwa di hari yang indah itu. Sudah 4 hari ibu mertuanya pergi dengan teman-temannya dalam acara koperasi ibu-ibu di daerah itu. Otomatis Edo hanya bisa bertemu dengannya malam saja. Hingga sampai suatu hari, saat itu Kamis jam 5 sore, Edo sudah ada di rumah. Ia melihat rumah sepi seperti biasanya. Sesampainya di rumah, ia bergegas untuk mandi. Karena ia sudah mampir dulu di sebuah gym tadi. Sebelum masuk ke kamar, ia melihat di kamar mandi ada orang yang sedang mandi. Ternyata itu adalah ibu mertuanya yang sudah pulang dari acara koperasi. Hubungan istimewa mereka terus berlanjut selama 6 bulan ke depan. Hingga akhirnya ibu mertuanya memutuskan pindah dari rumah itu. Ibu mertuanya pindah ke rumah anaknya yang sulung. Edo tahu maksudnya, tetapi istrinya tidak menerimanya dan berprasangka negatif bahwa dia tidak mampu menjaga ibunya yang satu itu. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.